Yang menyalibkan juga bukan pahlawan. Dan sudah jelas yang menyalibkan atau seorang Yudas itu adalah suruhan daripada iblis. Dan dia tidak disebut sebagai pahlawan. Dan juga tidak tertulis dia sebagai pahlawan. Makanya pakai logikamu, pakai otakmu. Kalau bukan pahlawan berarti penjahat. Berarti penjahat. Tidak tertulis. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana ada seorang perempuan Kristen nih ikut berdebat ya berdebat dengan agama, tapi lucu ini menandakan bahwasanya orang-orang Kristen memang tidak tahu apa itu iman, apa itu kebenaran gitu ya. Jadi ini mencoba untuk ikut berdebat tapi lucu kamu muslimin. Inilah buktinya bahwasanya Kristen memang tidak tahu apa-apa. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Pengikut Yesus Kristus, paham kan? Iya Pak. Murid Yesus, Yesus ya. Iya. Paham kan? Iya, Yesus yang keluar dari kubur kan Pak ya? Yang mati, bangkit dan naik ke surga. Oke. Bagus. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya kepada abang ini, ketika kemudian Yesusnya berkata, Yesus nih yang tidak keluar dari kubur ya, yang beda dengan yang Anda ucapkan tadi. Yesus berkata bahwa angkatan jahat ini akan diberikan satu tanda dan tidak diberikan satu tanda selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Jelaskan dulu, Yesus apa yang kau jelaskan itu? Yesus karena Nabi. Yang tertulis, tunggu dulu, yang tertulis dalam Alkitab itu dari Matius sampai dengan Wahyu itu Yesus yang lahir dari Maria, dari perut Maria, dan telah mati, bangkit dan naik ke surga. Itu yang dijelaskan. Kalau Yesus yang keluar daripada itu, yang kau bilang itu mungkin saya nggak bisa jawab. Saya jelaskan makanya Bang, karena Yesus itu minimal ada 2 Yesus itu. Ada Yesus yang mana yang kau katakan ini? Jelaskan dulu Yesus yang mana. Makanya diam dulu biar saya jelaskan ya. Jadi Yesus yang orang Yahudi, yang khusus diutus kepada orang Yahudi, itu mengatakan kepada murid-muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus Kristus dan berkata, akulah Kristus, jangan kamu percaya. Nasihat Yesus ini berlaku kepada Yahudi, agar Yahudi tidak percaya kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus itu sendiri. Jadi ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nah, kebetulan abang ini mengaku sebagai pengikut Yesus. Gitu. Abang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus kan gitu. Ya kan? Makanya muncul pertanyaan. Ya, tolong dibuka mute-nya, jangan bicara sendiri. Jadi ada pertanyaan, apakah Yesus anak Maria ini penjahat? Kan tidak bisa kau jelaskan tadi, yang saya katakan tadi.
Kalau Yesus yang kau katakan bahwa tidak bangkit, saya tidak bisa jelaskan, karena yang bisa kami jelaskan sebagai murid Yesus itu adalah Yesus yang telah Yang lahir bangkit. di bumi. Yang bangkit Yang kan? telah lahir di bumi dari firman Tuhan itu sendiri, lahir ke bumi, itu Yesus mati di kayu salib dan Iya. dikubur selama 3 Iya. hari, bangkit, Iya. naik ke surga, Ya. menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya Oke. sesuai dengan surat Yohanes Oke. pasal 14 Oke. ayat yang kedua sampai yang Oke. ketiga. Oke. Itu yang kami bisa jelaskan Oke. sama saudara. Kemudian Oke. ini ada temamu di sini, saya perhatikan. Ya. Temamu ini dia berkata eksekutor salib pahlawan, itu ada tanda tanya. Pertanyaan saya di sini, siapa yang disalibkan ini menurut saudara? Yang disalib ini adalah orang yang dikutuk sama Elohim. Orang yang dikutuk sama Elohim. Yes. Siapa orangnya? Yang kalian Biar sembah, jelas, yang, biar jelas, biar jelas. yang memakai nama Yesus, yang kalian sembah itu orang yang dikutuk itu. Siapa itu? Jelaskan siapa? Yang dikutuk. Karena memang kalau kamu yakini bahwa Yesus itu disalibkan, Enggak, jelaskan saja. Saya tidak yakin yang disalib itu Yesus. Oh, tidak yakin? Enggak. Tidak yakin? Enggak. Tapi kenapa kau bisa katakan ini? Ya, dari sinilah kita tahu. Salib pahlawan. Makanya saya tanya kepada saudara, eksekutor penyaliban itu pahlawan atau penjahat? Anda yang Siapa yang jelaskan. disalibkan itu? Ya, enggak usah tahu siapa yang disalib. Mau dia kucing, mau dia sapi. Yang saya tanya kepada Anda, penyalib Yesus itu bagi Anda pahlawankah atau penjahat? Bingung. Yakinkah kamu Yesus yang disalibkan itu? Saya tidak yakin, kan udah ku bilang. Makanya aku tanya sama kau. Ya, saya yang siapa bertanya kepada yang saudara. disalibkan itu? Yang disalib ini siapapun saya tidak percaya. Yang disalibkan itu banyak. Saya tidak percaya. Yang disalibkan oleh Saya tidak pada masa percaya. Pilatus, Raja Pilatus. Sekarang yang saya tanya, yang menyalibkan. disalibkan oleh yang banyak orang sebelum Yesus. Yang itu saya disalibkan, tanya, ada yang juga Anda disalibkan. Tuhankan, yang Anda Tuhankan hari ini, Kristus Yesus yang keluar dari kubur itu pahlawankah yang menyalibnya atau penjahat? Termute Pak, termute Pak, termute. Percayakah saudara bahwa Yesus sudah disalibkan? Saya tidak percaya. Gimana Saya kok tidak pertanyaannya ke situ? Kenapa ada pertanyaan ini? Anda menerima yang disalib itu sebagai juru selamat Anda kan? Makanya saya bertanya. Yang menyalib Oh, Yesus itu. juru selamat Anda. Iya, iya Oke, dong. oke. Kalau bingung bilang aja bingung. Ini Yesus itu yang kampret sudah disalibkan. Yang Lalu pertanyaan menyalibnya. kamu, lalu Yang pertanyaan menyalibnya. kamu dengarkan dari sini. Lalu pertanyaan kamu, menyalib. apakah Yang itu adalah menyalibnya. pahlawan yang menyalibkan dia? Yang Kan menyalibnya itu pahlawan atau penjahat? Betul, betul. Itu yang itu Jawab. pertanyaan kan? Itu Apa jawaban pertanyaan. Anda? Jawaban Anda apa? Tidak ada tertulis di dalam Alkitab itu bahwa yang Saya menyalibkan tidak itu minta pahlawan. ada Tidak. tertulis. Saya Tidak tidak minta tertulis. Saya tidak minta yang tertulis, Bang. Siapapun yang disalibkan dan siapapun yang menyalibkan, dia tidak disebut pahlawan. Siapapun Tidak ada. itu, saya Tidak tidak ada. tanya. Yang saya tanya, bagi Anda. Saya tidak tanya yang tertulis di mana. Bagi Yang tidak saudara. tertulis itu tidak diimani, bro. Bagi Makanya saudara. pakai logika. Bagi saudara yang menyalib Yesus itu Makanya pakai pahlawan atau logika. penjahat. Kalau tidak Bingung dia. tertulis, kalau Bingung. tidak tertulis, Bingung. itu tidak diimani, brother. Saya tidak tanya Paling iman bingung. Anda. Bingung Saya tidak kau. tanya. Saya bertanya, bagi saudara yang menyalib Tuhan Anda itu pahlawan atau penjahat? Yang menyalibkan juga bukan pahlawan. Dan sudah jelas yang menyalibkan atau seorang Yudas itu adalah suruhan daripada iblis. Dan dia tidak disebut sebagai pahlawan. Dan juga tidak tertulis dia sebagai pahlawan. Makanya pakai logikamu, pakai otakmu. Kalau bukan pahlawan Biar berarti kau penjahat. keras. Berarti Tidak penjahat. tertulis, tidak tertulis. Ada nggak hadiah yang diberikan kepada Anda dari pekerjaan mereka? Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan mereka?
pada masa itu semua orang Bukan mengadukan pada masa Yesus. itu. Sekarang Mengadukan Anda. Yesus. Dia jelaskan dari sini. Biar ku jelaskan kau, biar ngerti Oke, kau, oke. biar ngerti. Oke, silakan. Biar ngerti. Silakan. Biar Silakan. ngerti. Pada saat itu orang-orang Yahudi mengadukan Yesus supaya Pilatus menyalibkan dia. Itu. Nah, pertanyaan kamu, apakah yang menyalibkan dia, apakah yang melaporkan dia, apakah Yudas itu adalah seorang pahlawan? Tentu tidak, tetapi mereka dipakai oleh iblis untuk melakukan sebuah kejahatan. Nah. Paham kan? Iya, paham. Sekarang Paham. sekarang apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis itu? Apa yang Anda dapatkan? Yang didapat memang suatu hal peristiwa. Memang itulah perbuatan iblis. Iya, apa Adalah yang Anda mencari dapatkan? dan menjatuhkan. Apa yang Anda dapatkan Dengarkan dari sini. pekerjaan iblis? Dengarkan dari sini. Oke. Dengarkan dari sini. Oke. Itu adalah pekerjaan iblis termasuk kamu pada saat ini. Apa yang Anda termasuk saudara dapatkan? sendiri adalah digunakan Apa? oleh iblis. Apa yang Anda untuk dapatkan? memblender daripada ilmu Alkitab itu sendiri. Apa Untuk yang Anda menyesatkan dapatkan? Banyak orang termasuk kau itu adalah digunakan iblis. Jangan salah. Apa lu. yang Anda Jangan dapatkan salah, dari saudara. pekerjaan Jangan iblis? salah juga saudara itu. Kau sedang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan banyak orang. Dan Apa kau yang pasti Anda akan dapatkan? ada gencerannya. Pasti yakin Apa dan yang percaya. Anda dapatkan dari pekerjaan iblis menyalib Tuhan Anda? Apa yang Anda dapatkan? Pekerjaan iblis adalah menyesatkan banyak orang. Bahkan Apa yang Anda menyalahi dapatkan? banyak orang. Saya nggak Bahkan tanya itu. Dia itu Saya berusaha. tidak tanya itu. Dari dulu memang seperti itu adalah sudah kegiatan iblis. Itu adalah sebuah kegiatan iblis dan Saya sudah tidak memang tanya itu, tabiat Bang. Iblis. Saya Dari tidak dulu tanya sampai itu. sekarang. Saya tidak Dari tanya dulu itu. sampai sekarang. Saya Bahkan tidak tanya dia itu. menggunakan orang-orang untuk memecahkan gereja. Apa yang Anda untuk dapatkan melakukan dari sebuah pekerjaan kejahatan. iblis Itu menyalib adalah sebuah Yesus? pekerjaan iblis. Tidak Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis? Apa? Hadiah apa yang Anda peroleh dari pekerjaan iblis itu? Keselamatan atau kecelakaan? Itu, Bang. Anda termute. Anda nggak kedengaran suaranya di sini, emosi. Jangan emosi. dengarkan dari sini. Jangan Dengarkan emosi. dari sini. Jangan emosi. Dengarkan dari sini. Jangan Ya, emosi, saya tidak jangan emosi. emosi. Saya tidak emosi. Perbuatan iblis itu Pertanyaan saya. dikalahkan oleh Yesus itu Pertanyaan sendiri. saya, Dikalahkan oleh apa Yesus yang itu Anda sendiri. dapatkan? Apa yang Anda peroleh dari pekerjaan iblis menyalib Yesus? Jawab. Yang kami dapatkan di sini adalah Yesus mengalahkan semua kejahatan. Itu Yesus. Yang saya Yesus tanya Andanya mengalahkan- bukan Yesusnya. Dengarkan Yang saya dari tanya sini. Anda Dengarkan bukan Yesus. Dari sini biar ku jelaskan. Yang pertama, dengarkan dari sini. Yesus Ya. memenangkan itu semua. Iya, Yesus menang. Dia tidak Oke. melakukan. Dengarkan dari Ya. sini dulu, Pak. Dengarkan Iya, di sini. Yesus menang. Kan mereka Yang saya tanya menyalibkan Anda. dia. Dengarkan di sini. Mereka akan menyalibkan dia. Dan dia tidak melakukan hal yang sama. Perbuatan iblis yang sama. Dia dalam hal yang lurus, dalam hal kebaikan. Itulah dia Yesus, memenangkan. oke. Dia Ya. memenangkan. Nah, Ya, jelas kan? sekarang pertanyaan saya, apa yang Anda dapatkan Dengarkan dulu. dari dengarkan, pekerjaan makanya kau tidak iblis? ngerti nanti. Enggak ngerti kau nanti. Enggak ngerti. Dengarkan dari sini dulu. Jelas dulu, perbuatan iblis itu adalah salah. Salah. Dan Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis itu? Dengarkan di sini dulu. Dengarkan dari sini dulu. Yesus itu tidak melakukan hal yang sama. Bahkan Yesus Iya, betul. pada saat murid-muridnya itu mau melawan, bahkan memotong seorang Iya. murid dari Intinya Yesus gerombolan mati. dari tentara itu. Petrus memotong telinga. Apa kata Yesus? Oh, andainya saya mau berlaksa-laksa malaikat itu untuk melawan mereka. Tapi Yesus Sekarang tidak apa yang Anda melakukannya. dapatkan dari pekerjaan iblis menyalib Yesus? Jawab. Tidak ada pekerjaan iblis di situ. Memang Jadi sudah yang menyalibkan dan sudah siapa? waktunya. Yang jadi menyalibkan perhatikan siapa? di sini, perhatikan Jadi di menyalibkan sini. siapa? Perhatikan di sini. Itu Apa adalah lagi? sudah hukumnya. Memang pada saat itu setiap orang itu kalau memang orang-orang Yahudi tidak suka maka disalibkan. Iya. Pertanyaannya apa yang Anda disalibkan. dapatkan dari pekerjaan iblis? Tidak tertulis dalam Iya, hal-hal tidak tertulis demikian memang, perbuatan tapi ini. saya Tidak bertanya. tertulis. Saya Makanya, bertanya kepada Anda, bukan yang tidak tertulis. tertulis tidak dijawab. Saya Yang tidak tanya tertulis Andanya. tidak dijawab. Paham kan?
1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan Yang sia-sialah tidak imanmu. tertulis itu tidak Itu yang dibahas. tertulis. Hei, Tentunya yang tertulis menyalibkan Yesus 1 Korintus Perhatikan dari 15:17, sini dulu. tanpa Perhatikan dari penyaliban, sini. tanpa Yang penyaliban disalibkan, yang sia-sialah menyalibkan imanmu itu, dan kamu masih tetap yang berada dalam dosa. menyalibkan itu pasti masuk neraka. Contohnya tahu ini. Yang Bagus. terbalikan fakta, yang menyesatkan banyak orang. Oke. Itulah pekerjaanmu. Itu adalah Oke. turun temurun. Orang dari itu masuk yang menyalibkan neraka. Anggota kali mereka itu Apa adalah yang Anda kalian dapatkan? ini. Apa yang Anda dapatkan dari mereka masuk neraka? Dengan pekerjaan mereka menyalib Yesus, apa yang Anda dapatkan? Perhatikan dari sini ya. Itu terus dari Pekerjaan tadi. kau itu adalah aja seorang terus. penyesat. Kok jadi Kau lari ke itu adalah saya? penyesat. Kenapa Kau lari itu ke sudah saya? digunakan iblis loh. Kok Jangan lari ke salah. saya? Saya cuma bertanya. Sama kalian itu sama itu orang-orang yang menyesatkan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kamu nggak Kalian malu? itu menyesatkan Kamu nggak malu? yang percaya kepada Yesus. Itu Saudara yang nggak pekerjaan malu? kalian. Saudara nggak malu? Tidak tertulis yang kau katakan itu. Tidak tertulis. Ditanya pun Tertulis. sama kau. tidak Filipi bisa kau 2. jawab. Filipi 2. Ditanya Filipi sama kau, 2 kau nomor tidak bisa 6 jawab. sampai nomor 11. 1 Korintus 15 nomor 17. Ayo. 2 Yohanes, Kutanya sama kau, Galatia siapa 2, yang dikatakan Galatia itu, 2 kau tidak mampu nomor jawab. 16, nomor 21. Apa kau? Galatia 2, Galatia 5 nomor 4. Jawab juga. Coba. Tak mampu kau jawab yang saya tanya pun. Siapa yang disalibkan itu dulu? Berikan. Tidak ada urusan mau Kau dia tidak mampu kodok, kan mau dia jawab. ayam, nggak ada urusan. Saya tidak peduli dengan yang disalib. Yang saya tanya, dari iblis Siapa yang disalibkan Dengar, itu dulu? dengar, nggak ada Siapa urusan, yang nggak ada, disalibkan itu? nggak ada Lalu- urusan. Yang jelas yang kau salib itu. Lalu kau berikan tema seperti ini, kau tidak tahu apa-apa. Saya bertanya sama Bagaimana saudara. orang bagaimana Saya orang bertanya, belum saya tahu bertanya, itu? apa yang dihadiahkan setan kepada Anda melalui salib? Yang saya tanya di sini, siapa yang disalibkan Saya ini? tidak peduli siapapun itu. Tidak ada urusanku dengan itu karena saya tidak menuhankan Kalau dia. tidak ada urusanmu, Ah. kalau tidak ada urusanmu, kenapa Ah. ada tema ini? Tema ini Kalau bertanya memang kau kepada tidak saudara. berurusan, pakai logika dengan sehat, Saya brother. bertanya, Pakai apa logikamu yang dulu. Anda dapatkan dari Dan iblis siapa yang telah disalibkan menyalib? dulu? Coba. Siapa yang disalibkan dulu? Apa yang Anda Siapa? dapatkan dari kerjaan Siapa yang iblis menyalib disalibkan Yesus? dulu? Cuma siapa yang disalibkan? Apa yang Anda dapatkan dari Siapa pekerjaan yang iblis? disalibkan itu cuma menurut Nggak kesaksianmu. urus. Mungkin Darto Helen, mungkin Iskak, mungkin Ateng, aku nggak tahu. Yang pasti Anda menuhankan yang Berarti disalib. otakmu itu udah rusak. Enggak ya? Kau masalah. berikan tema seperti ini, kau Saya tidak tahu cuma siapa yang bertanya, saya bertanya, gunakan logikamu apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan Siapa yang dari disalibkan? pekerjaan iblis Berikan tema menyalib yang Tuhan disalibkan, kau Anda? tidak tahu. Itu pertanyaan Siapa? saya. Siapa Itu pertanyaan. dulu? Kalau Anda tidak sanggup menjawab, silakan Bukan turun. masalah tidak sanggup. Kau tidak sanggup menjawab Apa temamu yang sendiri. Anda dapatkan? Kau tidak mampu menjawab temamu sendiri. Saya tidak mau tahu siapa yang disalib. Apa Yang tidak saya mau tahu, Kenapa yang kau saya kasih tahu, tahu? Mana yang saya logika tahu, sehat dengar. ini? Benar-benar Yang saya kau tahu, logika. saudara, yang saya Kau tahu, kasih tema kau nggak tahu siapa yang Kristen disalibkan. menerima Siapa yang keselamatan disalibkan dari itu? korban Coba dulu. penyaliban. Kasih tahu dulu. Kasih Ya kan, tahu ya? kepada orang semua. Kristen kalau Yesus itu sudah Menjadi disalibkan. anak Tuhan karena Bersaksi penyaliban. dulu, bersaksi dulu Tuh. bahwa Yesus Maka itu sudah saya disalibkan. bertanya, Ayo, apa Yesus. yang saudara Ayo, dapatkan ayo, dari ayo. Siapa yang disalibkan penyaliban itu, Cuma? yang dilakukan oleh Percuma kau iblis? berikan tema ini, tapi kau tidak tahu siapa yang disalibkan. Enggak urus. Siapa dulu yang disalibkan ini? Enggak Siapa? urus. Coba beritahu. Enggak urus. Apa yang gak urus? Bagaimana logika sehatmu ini? Terus kalau sudah ditahu apa tujuannya kalau sudah? Biar kita jelas, biar kamu bersaksi Yesus itu sudah disalibkan. Oke. Yang disalib itu, disalibkan? bom. Terus? Enggak perlu saya jawab. Enggak Iya, penting. makanya percuma kan? Percuma. Iya. Makanya saya Makanya bertanya. kita siapa? Makanya saya tanya, apa yang kamu Jika dapatkan kau katakan- dari pekerjaan jika iblis kau menyalib katakan- Tuhanmu? Tunggu dulu. Jika kau katakan bahwa Yesus itu telah disalibkan, maka saya akan jawab. Oke, Yesus yang disalibkan. Oke, apa manfaatnya? Yesus yang disalibkan terus. Kok jadi bertanya Percayakah lagi? kamu? Kok bertanya percayakah lagi? kamu? Tunggu dulu, Sekarang percayakah Yesus kamu? yang disalib. Tunggu dulu. Oke, sekarang Tunggu, Yesusmu yang percayakah disalib. kamu? Oke. Pertanyaan saya,
Apa yang kau dapatkan Belum, dari iblis yang menyalib Yesusmu? Belum lagi, Jawab. masih belum. Gak bisa Percaya lagi. kamu Yesus itu disalibkan? Gak bisa lagi. Enggak. Percaya kamu Yesus Percaya, disalibkan? percaya. Berarti kamu bantah Al-Quranmu sendiri bahwa Tidak ada Isa Yesus itu di dalam disalibkan, Al-Quran, tidak ada Yesus. dilupakan. Tidak Di ada mana Yesus. kamu ini? Tidak ada Bagaimana Yesus. Islam ini. Tidak kalian ada tidak Yesus ini di dalam cuma. Al-Quran, Dia jangan gila. bersaksi bahwa Yesus itu Tidak sudah ada disalibkan. Yesus. Aduh. Tidak ada Yesus kau dalam jadi Al-Quran. munafik sama kitamu sendiri. Justru Nabi Isa selamat kau yang sendiri menggantikan munafik, Yesus. dan Kau bersaksi bahwa Yesus itu disalibkan. Di satu sisi kau percaya bahwa Yesus tidak disalibkan. Tidak Di mana ada orang Yesus di dalam kau Al-Quran. Dasar munafik kau ini. Oke, Anda sudah tahu sekarang pertanyaannya. Anda sudah tahu sekarang pertanyaannya. Apa yang Anda dapatkan? Kau menyaksikan sendiri bahwa licik dia, Yesus turunkan itu dia, tidak Fas. disalibkan. Dia Itulah licik. hebatnya kami. Itu hebatnya kami. Kau kalah kan? Kau Kalah. bersaksi bahwa Yesus itu sudah disalibkan. Ya udah, kan? udah. Itu. Sip, Menanglah sip. kami. Yesus itu sudah Terima disalibkan kasih juga. Tidak kepada seperti yang kau setan. katakan, yang Berterima kau katakan kasihlah dalam Al-Quran kepada tidak disalibkan. setan. Yesus itu Berterima disalibkan. kasihlah kepada setan Yesus, yang terima menyalibkan kasih, Tuhan Tuhan. Anda. Terima kasih kau telah bersaksi bahwa Berterima Yesus itu kasihlah telah kepada disalibkan. setan Terima yang kasih. telah Terima kasih menyelamatkan semua. Anda. Terima kasih. Gitu. Terima kasih supaya kau telah bersaksi bahwa Yesus itu telah disalibkan. Oke? Oke? Karena Yesus itu adalah membawa keselamatan. Mudah-mudahan keselamatan ini kau dapatkan sendiri karena pada malam ini Maka kita telah berterima bersaksi bahwa kasihlah Yesus kepada itu setan sudah yang disalibkan. menyalib Yesus. Terima kasih coba kau malam ini sudah bersaksi bahwa Yesus itu sudah disalibkan. Oke? Terima kasih. Oke, Cara cukup setan. saja di situ. Nggak perlu Mana lagi saya jawabanmu? jawab. Mana jawabanmu? Oke, terima kasih. Mana jawabanmu? Udah. Mana jawabanmu? Udah, terima kasih ya. Sudah Mana kalah kau kan? jawabanmu? Sudah percuma Apa kau, yang kan? kau Sudah dapatkan tercuma. setelah Yesus disalib? Kau bersaksi bahwa Yesus sudah disalibkan. Apa kan? yang kau Sudah kalah kau, dapatkan? kan? Apa yang kau dapatkan setelah Yesus disalib? Nabi Isa nggak disalib, yang disalib Yesus. Bangga dia. Nabi Isa aku nggak disalib, yang disalib itu Yesus. Bodoh. Memang ada umat Islam yang mengatakan Nabi Isa itu dia Yesus ada dalam Al-Quran? Gak ada. Yang disalib menurut Bible namanya Yesus. Dia hanya lari ke pertanyaan, dari pertanyaan. Apa yang kau dapatkan? Apa yang kau dapatkan setelah Yesusmu disalib sama eksekutor? Menghindar dia, teman-teman. Cara debatnya sama seperti setan, menjebak. Tapi maaf ya, di dalam Al-Quran tidak ada Yesus. Justru fakta Nabi Isa selamat, yang disalib Yesus. Siapa yang disalib? Yesus. Margareta, Haido Wedding. Selamat Ya. malam. Malam bang. Kita diskusi berdua. Mumpung nggak ada yang lihat. Bentar. Iya. Dek, Alkitab mana dek? Dek, Alkitab yang kecil mana? Buka kameranya, Mbak. Nah, Kenapa, Keren, kenapa selalu tertarik, terinspirasi membahas ketuhanan orang lain, ketuhanan orang lain? oke. Kenapa tertarik? Iya, iya. Agama Anda yang menarik saya untuk membahasnya. Membahas ketuhanan orang lain, bukankah Mm-mm. bukankah Bang Juma sudah punya agama? Udah Iya. udah punya. Iya, kenapa tertarik kali membahas ketuhanan orang lain? Karena agama Anda itu diajarkan untuk mengkristenkan agama lain. Enggak ada. Ada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, jadi pengikutku. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Makanya ada misionaris. Makanya kitab Anda itu, tadi Anda menyuruh anak Anda mengambil Alkitab kan?
Iya. Padahal itu bukan namanya, buku Anda itu bukan Alkitab. Buku Anda itu Bible atau buku-buku. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Iya. Nah, karena agama Anda itu suka nyamar-nyamar. Makanya saya harus ada di sini untuk meluruskan, untuk membedakan supaya orang tahu bahwa Kristen itu adalah agama yang bukan dari para nabi, ajaran yang diajarkan dari barat melalui Belanda dan Portugis masuk ke Nusantara ini. Itu bukan ajaran nabi-nabi. Tapi mereka mencoba menggunakan banyak istilah Al-Quran supaya dianggap bahwa agama ini dari Timur Tengah, padahal bukan. Begitu saudariku. Tapi kebanyakan nanti orang itu nggak akan percaya sama Bang Juma. Enggak Bang apa-apa. Juma. Ya enggak apa-apa. Yang penting tugas saya itu meluruskan supaya anak-anak Islam itu tidak murtad. Karena misi Kristen itu kan memurtadkan, mengajak. Kami ini dianggap domba-domba sesat oleh Kristen. Enggak ada seperti itu. Amanat agung apa amanat agung, Mbak? Taat kepada Tuhan Yesus Masiya. Bukan itu amanat agung, jangan Anda salah-salahin. Amanat agung perintah mengajak orang di luar Kristen untuk menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19 nomor 20. Makanya agama itu kemanapun pergi menyamar-nyamarkan diri, menyamar-nyamarkan diri supaya dengan mudah bisa memurtadkan orang masuk Kristen gitu. Kitab Anda itu kalau masuk di Bali bukan Allah, jadinya Sang Hyang Widi. Apa tujuannya? Untuk menjerat orang Bali agar masuk Kristen. Begitu juga kitab Anda ketika dia masuk ke Israel. Bukan Theos, bukan Bapak, tapi dia berubah kemudian menjadi Elohim. Kemana dia pergi, di situ dia nyamar. Masuk Indonesia, karena di Indonesia banyak penyembah Allah, maka yang tadinya Bapak, Allah, Theos, berubah menjadi, yang tadinya God berubah menjadi Allah. Kenapa nggak langsung aja melapor ke lembaga LAI, lembaga Alkitab Indonesia? Iya, karena justru karena LAI itu memang sengaja. Memang tujuannya untuk supaya mengkristenkan. Gimana mau dilapor pun percuma karena memang misinya begitu. Coba kalau menggunakan nama aslinya dari sana. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging, jadi manusia. Ada nggak yang mau masuk Kristen? Karena Theos itu artinya dewa. Makanya supaya banyak orang masuk Kristen, Theos diganti menjadi Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi sama seperti ini Bible. Ini kan supaya bisa menjerat orang yang tadinya Biblika, Bible, dirubah menjadi Alkitab. Padahal tidak ada haknya kitab Anda menggunakan nama ini. Ini nama lain daripada Al-Quran. Celakanya orang Kristen sendiri nggak tahu kalau itu ada misi untuk mengkristenkan, dan termasuk Kristen itu adalah korban dari misionaris. Bukan Yesus dan murid-murid Yesus, bukan orang Yahudi yang masuk ke Nusantara ini mengajarkan agama Kristen, bukan, tapi orang dari Barat. Tapi Bang Juma nggak bakalan didengarkan nanti sama orang Kristen itu, karena dia sudah terdogma. Ya, makanya pelan-pelan kita diskusi supaya saudara-saudara kita Kristen itu sedikit terbuka wawasannya. Apakah yang disampaikan Bang Suma ini salah atau benar, kan gitu. Berarti Bang Juma di sini untuk menyelamatkan orang Kristen atau Muslim? Dua-duanya. Dua-duanya terselamatkan. Iya, saya mengajarkan saudara Muslim supaya mereka tidak mudah dimurtadkan. Saya mengingatkan kepada orang-orang Kristen supaya kemudian bisa memahami bahwa visi misi dari agama Kristen itu asal usulnya dari mana, gitu. Dan orang Tapi Kristen masih banyak yang ngeyel, masih banyak yang ngeyel. Ya, begitulah adanya. Terutama Iya, yang bandel.
Ya, terutama saudara-saudara kita itu yang sudah dicuci otaknya mengatakan Islam teroris, Islam itu radikal, Nabi Muhammad itu pedofil, tukang kawin, mengawini bocil. Itu didoktrin terus kepada saudara-saudara kami Kristen, sehingga mereka semakin jauh untuk belajar. Padahal itu nggak ada, itu semua fitnah. Iya, masih banyak juga sih yang ngeyel. Umpamanya makan B2 itu, kalau kita kasih tahu itu haram, mereka kan masih ngeyel. Oh, adek ini dari Advent? Enggak, aku Protestan? orang tua aku Katolik, aku dibaptis di Katolik, cuman suami Protestan, HKBP. Huria HKBP. Kristen Batak Protestan. Ya, Oh, Huria iya. Kristen Batak Protestan. Cuman kan kita udah pada ngasih tahu tuh kepada orang-orang Kristen yang lain. Orang itu ngeyel, membangkang. Iya. Jadi kalau di sekte adek ini, saudari ini, Yesus itu apa? Tuhan. Ada yang bilang utusan, ada yang bilang Tuhan. Kalau saudari sendiri, Yesus itu oke, orang Kristen. percayai sebagai Tuhan atau mau dipercayai sebagai utusan Tuhan? Kalau itu kurang tahu. Kenapa kemudian saudari saya ini mengatakan Yesus itu Tuhan satu-satunya kalau tidak ada sumber dari Yesus? Setahu Yesus. saya itu Tuhan. Setahu Nah. saya Tuhan. Oke, setahu Yesus dirinya adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Setahu Yesus. Iya. Setahu Yesus dia sudah tahu dia Tuhan. Di mana Dia sudah Yesus tahu dia mengatakan? Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Dia tidak ada mengatakan, cuman dia melakukannya melalui perbuatannya, Nah. perbuatannya. Kalau melalui perbuatannya Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Itu Yesus bersaksi kalau dia utusan Bapa. Iya. Terus kenapa saudari saya bersaksi Yesus itu Tuhan, itu Bapa itu sendiri? Itu cuman penulis Alkitab itu yang buat seperti itu. Berarti bukan Yesus. Bukan Yesus yang nuliskan. Berarti antara Yesus dengan penulis Bible itu bertentangan. Di situ kita nggak tahu. Karena Lah, Yesus yang menyaksikan Yesus itu kan rasulnya ya, rasulnya Paulus kan? Rasulnya Iya. Yesus serta murid-muridnya Yesus kan? Nah, Yesusnya sendiri bersaksi kalau dirinya itu utusan Tuhan. Yang mana yang harus dipercaya? Kesaksiannya Yesus atau kesaksian orang lain? Kesaksian rasulnya. Yesus tidak dipercaya. Iya, percaya kita. Nah, kesaksian Yesus, dia utusan Tuhan atau dia Tuhan? Kesaksian Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Iya, Jika kamu satu. ingin melihat Bapa, jika kamu ingin melihat Bapa atau Elohim, lihatlah aku. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi di dalam Yohanes 8:29 aku dan Bapa adalah dua. Begitu juga Yohanes 8 nomor 17, 18, 19, 16, 17, 18. Aku dan Bapa adalah dua. Maksudnya, aku dan Bapa adalah dua? Iya, aku dan Bapa adalah dua. Maksudnya ajaranku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Ada dua, yang satu manusia, yang satu Tuhan. Iya, di situ orang-orang Kristen yang lain masih ngeyel, masih belum tahu apa-apa. Nah, kalau saudari sendiri, Yesus itu Tuhan, tetap Tuhan satu-satunya. nah itu ilmu dari mana?
Dialah Bapa itu sendiri. Ilmunya itu Itu aku ilmu dan dari Bapa mana? adalah satu. Aku dan Bapa adalah dua, kata Yesus. Dan aku bersama-sama dengan Bapa. Nah, kalau bersama-sama itu satu atau sendiri? Tetap sendiri. Berarti nggak bersama-sama. Margareta bersama Bang Suma, berarti di situ ada berapa? Itu bukan dalam arti seperti kita manusia biasa. Nah, Yesus manusia, yang Bapa bukan manusia, berarti dua. Mereka itu Tuhan. Aduh, kok jadi dua Tuhannya? Katanya tadi satu-satunya. Yang mana yang betul? Elohim itu rohnya Tuhan Yesus juga. Elohim itu rohnya Tuhan Yesus. Iya. Jadi maksudnya roh yang ada di dalam diri Yesus yang ketakutan itu kepada malaikat itu adalah Tuhan. Rohnya Yesus gimana? Rohnya Yesus yang ketakutan terhadap malaikat itu Tuhan. Malaikat yang mana ini? Yang datang memberikan kekuatan kepadanya. Di mana tertulis? Lukas 22. Tolong dibacakan. Maka nampaklah malaikat dari langit memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia ketakutan dan sangat ketakutan, sehingga peluhnya bercucuran seperti titik-titik yang jatuh ke tanah. Lukas 22, coba Anda baca. Lukas 22 itu. 22 nomor? Iya. Kalau Nomor nggak berapa? kalau nggak salah di nomor 53, 52, 5 berapa itu ya? 40, 47. Coba. Setelah tiba, ya. Coba. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Ya. Kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia Oke. berlutut dan berdoa. Oke. Ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari Ya. hadapanku. Oke. Tapi jangan kehendakku, Oke. melainkan kehendakmu lah yang jadi. Terjadi. Terus maka Lalu seorang malaikat dari langit ya. menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Terus Nah, pertanyaannya apa di sini? kenapa Yesus ketakutan? Kalau rohnya itu Tuhan, masa Tuhan takut kepada malaikat? Di situ dalam konsep dia sebagai manusia. Rohnya? Rohnya itulah malaikat tadi. Itulah rohnya Tuhan itu. Jadi di dalam diri Yesus tidak ada roh. Ada. Tetap ada. Itu rohnya kenapa ikut takut? Katanya roh Elohim yang ada di dalam dirinya, kenapa jadi ikut-ikutan takut dia? Kurang kerjaan apa? Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini suatu perumpamaan supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa jadi kita ya? Kita kan bukan di situ. Yesus itu lagi sembunyi dari kejaran tentara Romawi. Sembunyi, terus kemudian dia perintahkan murid-muridnya untuk berdoa. Malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Di sini dia mengajarkan kita supaya kita bersungguh-sungguh berdoa.
peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Iya, kenapa Tuhan Anda takut kepada malaikat? Tapi di sini nggak ada takut loh. Di Loh. sini nggak ada takut. Mana ada nggak ada takut di situ? Gini ya. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Nggak ada di Dan situ Yesus takut baca terus. kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sungguh susah Kok susah? dan ia sungguh susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nggak ada di situ takut. Nomor Nggak 4-4-nya. Lukas 22 nomor 4-4. Ia sangat susah. Kok susah? Iya, Bukan susah di sini itu. ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Di sini nggak ada takut. Di sini nggak ada takut. Ia makin Itu terjemahan tahun berapa? tahun berapa? Nggak lihat loh. Kalau di data terjemahan baru itu ketakutan. Dia sangat ketakutan dan peluhnya seperti titik darah. Kalau di sini ia sangat susah. Ia sangat susah Kok dan susah ya? makin bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa Ia jadi sangat susah? Iya, di sini ia sangat susah dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Itu salah terjemahan itu. Nggak ada ketakutan ini. Itu Bible baru ya? Iya, ini Alkitab baru, Bible baru. Oh, kalau yang lama itu masih sesuai dengan original teksnya. Kalau original teksnya itu kan agonia. Agonia itu artinya ketakutan. Oh, gitu. Salah Ia terjemah sangat itu. susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dia hilangkan beneran itu. Nggak ada kata ketakutan di situ, nggak ada di TB1 Iya. atau TB2. Di sini ia sangat susah. Ia sangat Bukan susah ketakutan. dan makin nggak ada takut di sini. Coba Ia aku lihat sangat terjemahan susah dan lama. makin bersungguh-sungguh. Tunggu. Bersungguh-sungguh berdoa. Ia Lukas. sangat susah. Tunggu, aku cari di sini ya. Lukas Iya, 22. ia sangat susah. Kita lihat ya di kitabku ya. Kok beda ya jadinya kitab kita ya? Makanya aku heran, takut, nggak ada tulisan takut. Ia sangat susah. Teman-teman yang ada kitabnya coba buka, ketakutan atau apa? Jangan-jangan Bang Suma salah ini. Nomor 44 kan? Nomor 44. Mengapa kamu tidur? Lalu ia bangkit dari dan kembali. Oh, di sini dia. Nah, ini ada ketakutan. Coba saya stabilo dulu ya biar sebentar ya. Ketakutan. Nah, coba di sini. Ini kentara nggak teman-teman? Yang orange ini kentara nggak tulisannya? Nggak bisa ya? Ada Bible lain nggak? Ada Bible lain nggak ada lagi. Lagi nggak ada. Gimana dong? Di sini tertulis ya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Coba teman-teman lihat di Google ada apa di situ, ketakutan atau susah? Coba saudari ini lihat di Google dulu. Di Google coba buka di HP. Kalau di HP apa yang tertulis? Agak susah Pak ngambilnya, agak susah. Nah, kalaupun susah, berarti itu kan sudah lari dari aslinya.
Sekarang kalau dikatakan susah, kenapa Tuhan susah? Kedatangan malaikat kok dia malah susah? Ketakutan pastinya, karena original teksnya itu jelas. Agonoai, jadi tidak mungkin kita keliru. Agonia itu artinya ketakutan. Ketakutan kan, teman-teman? Coba lihat di YouTube, di Google. Nah, jadi Tuhannya saudara ketakutan. Kenapa dia harus ketakutan kepada malaikat kalau dia Tuhan? Enggak tahu. Kenapa dia takut? Karena dia bukan Tuhan. Bukan, di situ kita ambil hikmat. Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita berserah diri kepadanya di saat dalam pencobaan. Iya, artinya masa ada Tuhan ketakutan, Tuhan lagi susah. Justru pelajaran justru pelajaran yang diterima di situ, ini bukan Tuhan ini, kok ada Tuhan susah? Karena di situ Tuhan itu lagi berserah diri dia kepada rohnya malaikat itu. Malaikat itu adalah rohnya sendiri. Jadi Tuhan itu lagi berserah diri, menyerahkan dirinya bersatu kepada malaikat itu. Walah, bagaimana dong? Berarti Tuhan susah kepada Tuhan, gitu. Jadi kita di sini mengambil hikmatnya aja supaya kita berserah diri kepada Tuhan. Waduh. Tapi kok Tuhan kok susah? Itu makanya orang Kristen jadi tersesat dia. Banyak juga yang udah mualaf. Makasih Gitan. Oh ya? Gara-gara ini. Bingung. Gara-gara hal ini. Yang sudah ngeyel, bandel. Kalau saudari kapan mualafnya? Besok. Mualaf. Besok. Nggak ada harapan untuk mualaf, Bang, karena kita udah menikah. Udah menikah, jadi nggak ada harapan untuk jadi mualaf. Berarti mau dong diusir Yesus nanti. Karena kalau memanggil Yesus. Kenapa Yesus mengusir? Karena yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir. Kami memanggil Yesus itu Bapa. Ya sama aja, berarti Tuhan dong. Bapak Yahweh. Ya berarti Tuhan Bapak kan? Yahweh Adonai Yod He Vav He. Berarti Tuhan dong. Jadi memanggil Yesus itu apa? Tuhan atau Rasul. Rasul Yesus. Mualaf aja deh, mualaf. Lebih baik mualaf daripada diusir sama Yesus. Tapi kami memanggil Yesus itu Bapa. Bapa yang baik. Ya, Bapa diusir. yang kekal, Bapa yang baik. Diusir sama Yesus, diusir. Diusir. Yang diusir itu yang melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu adalah menggantikan kedudukan Tuhannya Yahudi menjadi Yesus. Masa Tuhan jadi bayi, Mbak? Kenapa nggak bisa? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Berarti bisa juga jadi setan? Nggak bisa. Lu tadi katanya nggak ada yang mustahil. Kok pilih-pilih? Kalau jadi setan itu konyol. Setan udah punya pribadi sendiri. Ya sama, jadi manusia juga konyol. Kira-kira kalau Yesus tidak netek sama ibunya, bisa nggak dia bertumbuh jadi anak dewasa? Yesus itu dia minum madu, dia makan itu bertumbuh kembang itu dengan madu. Dengan netek? Nggak ada tertulis. Ada. Lukas 27. Lukas 11:27. Itu buat seluruh ibu-ibu manusia biasa. Yesus yang netek, apa sih ini ah? Netek Yesus itu.
Di kitab saudara dia netek. Di situ tertulis itu hikmat buat ibu-ibu yang Itu berbahagia, hikmat yang bisa- hikmat apa? Hikmat yang kemudian bisa. Tuhan manusia bisa netein Tuhannya gitu. enggak. Jadi Tapi Kristen yang lain itu dia enggak menerima itu. tapi dalilnya ada Dia loh. menerima. Iya, Lukas 27. menyusui, tapi yang menyusui itu bukan Yesus, itu buat ibu-ibu manusia yang lain. Itu untuk Yesus. Yesus netek. Bahkan kemudian di Lukas 22 juga kan dikatakan dia nonotnya dipotong hari ke-8. Ya, itu budaya bangsa di sana. Iya, tapi kok Tuhan bernonot gimana ceritanya? Tuhan itu maha besar, nonotnya gimana dong? Tapi di situ nggak ada tertulis yang seperti itu. Ucapan Ada. seperti itu nggak ada di kitab Lu- mana itu? Lukas 22, dia dipotong nonotnya. Kalau Tuhan punya nonot berarti Tuhan pipis dong. Tapi itu nggak semua ditulis di Alkitab itu seperti itu. Iya, tapi kan kita disuruh berpikir kalau Tuhan itu jadi manusia punya nonot berarti dia pipis. Tuhan itu datang tujuannya cuma satu, mengembalikan ciptaannya ke rancangannya semula. Apa itu rancangannya semula? Bebas dari dosa. Berarti sekarang kita sudah bebas melakukan apapun. Bukan seperti itu. Tapi Kita katanya bebas dari dosa. akan ada hidup yang baru, Tapi Setelah kita bebas dari kematian dosa. setelah kematian seluruh manusia akan ada hidup yang baru. Iya, maksudnya gimana? Bebas dari dosa. Tapi Anda Iya, sendiri di hidup yang baru itu nanti tidak ada lagi pendosa. di hidup baru itu nanti tidak ada lagi pendosa. Iya, setelah wahyu terakhir. Setelah wahyu terakhir. Jadi apalah kalau tidak ada lagi pendosa, jadi gimana dong ceritanya? Nggak Hikmat. tahu, Ya udah nggak tahu. makanya syahadat aja. Itu bukan solusi. Itu solusi supaya nggak diusir Yesus. Itu membuat runyam. Bukan buat runyam Itu supaya. membuat jadi kacau balau. Kenapa Kalau begitu. kacau? Kenapa kacau? Alasannya? Akan kacau. Apa yang kacau? Alasannya itu kita tidak mengenal Tuhan lagi. Loh, kenapa bisa? Tuhan yang benar itu nggak kita kenal lagi. Kalau Bukan tidak melalui Tuhan Yesus, Yesus itu mau dikenal sebagai utusan Tuhan. itu perkataan Bible. Ya, Perkataan Yesus. Perkataan Yesus apa? Dia Tuhan gitu? Nggak ada. Yesus mengatakan. Coba dibaca Yohanes Dia 17:23. langsung menyatakan dirinya. Dia itu nggak berkata, dia langsung turun ke bumi menyatakan dirinya langsung. Sebagai Akulah manusia, Tuhan, gitu. nggak ada akulah Tuhan. Nggak boleh gitu loh. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Enggak, dia turun saja ke bumi itu udah Tuhan, Nggak boleh gitu. Iya. Masa turun ke bumi? Hujan juga turun ke bumi. Iya. Hujan. Itu udah bersaksi. Itu dia sudah bersaksi bahwa dia Tuhan. Masa Turun sekarang aja begini. dia Sekarang turun ke bumi, begini. Dia turun ke bumi. Keluar itulah jadi bayi. kesaksiannya. Lalu keluar Kesaksiannya. jadi bayi. Masa Tuhan jadi bayi? Itu yang dia perbuat, kesaksiannya. Lahir di palungan kan? Lahir di Ya, palungan. terus siapa yang menjaga alam semesta kalau Tuhan jadi bayi? Dia sendiri. Bagaimana mau jaga alam semesta sedangkan dia cebok sendiri nggak bisa? Hamba Allah syukran. Ayo. Dia maha kuasa, Bagaimana maha Serba kuasa bisa. cebok sendiri nggak bisa? Dia kan alfa dan omega, jadi dia serba akan bisa. Waktu dia bayi siapa yang cebokin pantatnya? Enggak ada tertulis semuanya itu. Enggak tertulis tapi dia jadi bayi kan?
Ini ya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Lah iya, jubahnya Aku manusia bersaksi kepada Yesus. setiap orang. Ini aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Elohim akan menambahkan Marah. kepadanya malapetaka. Ya. Nah, terus kenapa Anda tambah-tambahkan bilang Yesus sendiri mengaku Tuhan? Ayo. Ia yang Ya, bersaksi. di mana? Di mana? Nomor 20. Di nomor 20 coba. ia yang bersaksi tentang semuanya ini. Apa kesaksiannya? Berfirman. Berfirman apa? Iya. Kata Yesus begini, "Ya, aku datang segera." Datang Tuhan segera Yesus sebagai datang sebagai Yesus apa? beneran datang. Datang sebagai Anugerah. Yeay, anugerah. Datang sebagai apa? Sebagai Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Di sini anugerah, sebagai anugerah Tuhan Yesus. Berarti dia datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ini ya, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Coba nomor 8-nya. Nomor 18-nya apa? Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Kesaksian Yohanes kedua. Bukan maksudku nomor ininya. Nomor 8-nya apa dibilangnya? Iya. Tunggu. Silakan. Apa dia mengatakannya kepadamu? Akulah batu cici, bukan? Enggak ada. Mana ada enggak ada? Ada. Akulah. Bentar. Wahyu kan? Iya, Wahyu tadi. Nah, coba. Itu tadi 22. Iya, coba nomor 8-nya coba. Aku bersaksi kepada setiap orang, bukan itu? Wahyu 1 nomor 8. Coba. Apa dia mengatakannya kepadamu? Tunggu ya. Itu harus dibaca dari nomor 1. Ya udah langsung aja ke 18-nya kalau gitu. Nomor 18-nya aja dulu langsung supaya kita bisa dapat ininya, kopinya. 18-nya apa dia mengatakannya kepadamu? Dan yang hidup aku telah mati. Mati dia. Dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Bisa nggak Tuhan itu mati? Bisa nggak Tuhan itu mati? Bisa. Mantap meja. Siapa yang menjaga alam ini kalau Tuhan mati deh? Mati itu dalam kemenangannya. Kok mati? Kemenangannya Mati kok? Mengalahkan mati? Iya. Dalam arti menang. Dalam arti menang. Iya. Mati dalam arti menang. Kok mati kok menang? Mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Bagaimana bisa mengalahkan maut sementara dia mati? Ini kita baca, dan yang hidup yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Iya, tapi Dan mati dulu. Iya, wajib supaya menang. Supaya menang. Kok wajib? Dan aku memegang segala kunci maut. Tapi Karena dia mati dulu. menang. Tapi dia Iya. mati dulu. Iya, memang wajib mati. Kok Tuhan wajib mati? Kok Tuhan wajib mati? Iya. Siapa jaga alam ini kalau Tuhan mati? Dia mengalahkan maut. Gimana mau mengalahkan maut? Dia mati kok. Kita baca ya. Dan yang hidup Mati dulu kan? Dan yang hidup aku telah mati. Iya, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Iya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Seluruh manusia itu nanti akan hidup kembali dan hidup selama-lamanya. Pertanyaannya, Tuhan kok mati? Siapa yang jaga alam ini setelah Tuhan mati? Tapi dia langsung hidup. Mana ada langsung hidup? Ada-ada aja ini. Jangan Di gitu sini dong. ditulis, namun lihatlah aku hidup sampai Tapi kan selama-lamanya. Mati berapa hari? Mati berapa hari?
Nggak ada ditulis di sini. Dia bangkit pada hari keberapa? Kalau di gereja-gereja Eh? Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana perempuan Kristen ini lucu ya. Dan banyak lagi ya, sebenarnya hampir semua orang-orang Kristen ini ya seperti itulah adanya ya. Mereka ya beriman karena kebutaan gitu, beriman karena ya warisan dari orang tuanya gitu. Nah, namun yang menjadi lucu ini ya, orang tuanya Katolik, terus dia mungkin ikut suaminya ya, jadi HKBP Protestan gitu. Padahal di dalam kekristenan itu sendiri antara Katolik dengan Protestan ini mereka saling membidatkan, sesat menyesatkan gitu. Jadi doktrinnya ini tidak sama ya. Kalau perihal masalah bagaimana tata cara peribadatan atau bagaimana tata cara untuk penyembahan itu mereka kan tidak sama ya. Yang dimana di Katolik itu kan ada Bunda Maria, itu juga bagian dari perantara untuk menyembah Tuhan gitu ya, ada patung. Nah, kalau di Protestan kan murni karena salib, ada hanya salib saja. Nah, tapi ya inilah mereka ya yang pada akhirnya endingnya itu yang penting Kristen dah gitu. Yang penting Yesus Tuhan dah gitu. Mati untuk menebus dosa umat manusia itu ya, hanya itu saja. Sehingga ketika dihadapkan dengan akal logika ya, dengan akal kewarasan, maka akan menabrak semua dan akan menyalahi dari apa yang sesungguhnya Allah telah berikan akal sebagai salah satu nikmat yang mesti digunakan untuk bernalar gitu, untuk berpikir. Namun mereka menghilangkan itu semua. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب